Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Pada hari ini kita akan membahas materi fisika kelas 11 semester ganjil, yaitu tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor yang sudah kalian ketahui yaitu ada 3, yaitu yang pertama adalah peristiwa konduksi, yang kedua adalah konveksi, yang ketiga adalah radiasi. Nah, berikut ini adalah gambaran dari perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan kalor secara konveksi, dan perpindahan kalor secara radiasi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari konduksi, konveksi, maupun radiasi. Yang pertama yaitu tentang peristiwa konduksi. Konduksi merupakan peristiwa perpindahan kalor pada zat padat. Contohnya adalah di sini ada batang besi yang dipanaskan di atas bara api. Salah satu ujung besi dipanaskan, maka panas tersebut akan merambat ke ujung lainnya. Namun saat terjadi perpindahan panas tersebut, partikel dari batang besi tidak ikut mengalami perpindahan. Nah, di sini ada keterangannya, pada saat suhu naik, partikel benda bergerak lebih cepat. Kemudian partikel-partikel itu membentur tetangganya atau sebelahnya yang di sebelah kanan ini, sehingga tetangganya bergetar makin cepat, suhu makin tinggi. Nah, setelah itu akan merambat dan memindahkan kalornya dari satu partikel ke partikel yang lain, dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Ketika kalor berpindah, partikel tidak ikut berpindah, hanya menyalurkan kalornya saja dari partikel satu ke partikel lain, hingga ujung yang di sebelah kanan ini akan menjadi terasa panas. Nah, ini adalah contoh dari konduksi. Untuk laju konduksi, nah seperti ini, perhatikan. Di sini contohnya adalah benda padat, kemudian sebuah batang ini mempunyai luas penampang A, kemudian di sini ujung yang dipanaskan di sini adalah T1, ini ujung yang lainnya adalah T2. Kalor ketika kita panaskan di sini, maka kalor akan merambat ke kanan. Di sini contoh batangnya panjangnya adalah L, maka laju dari perpindahan kalor biasanya disimbolkan dengan H, yaitu besarnya laju perpindahan kalor adalah KA kali delta T per L, di mana delta T ini adalah perubahan suhu, yaitu T2 dikurangi T1, sehingga persamaan laju kalor menjadi KA kali T1 min T2 per L, jika T1 lebih tinggi daripada T2. Secara lebih jelasnya kita perhatikan di sini untuk laju kalor sendiri adalah banyaknya kalor yang mengalir pada suatu batang per satuan waktu, atau Q per delta T. T di sini adalah waktu, atau delta T adalah selang waktu, sedangkan Q adalah kalor. Sama dengan K itu adalah konduktivitas termal, A adalah luas penampang batang, dikalikan delta T tadi adalah perubahan suhu, dibagi dengan L adalah panjang batang. Selanjutnya untuk contoh soal konduksi. Dua buah jenis logam A dan B berukuran sama disambung satu sama lain. Konduktivitas logam A sama dengan 3 kali konduktivitas logam B. Jika suhu di ujung logam B 120 derajat Celcius dan suhu pada sambungan 90 derajat Celcius, maka suhu pada ujung logam A sebesar sebesar berapa ini? Pembahasan. Nah, di sini ada logam A dan logam B. Pada logam B, ujungnya adalah suhunya 120 derajat. Kemudian logam A dan logam E ini disambungkan, suhu sambungannya adalah 90 derajat. Yang ditanyakan adalah suhu pada ujung logam A. Nah, dengan menggunakan rumus laju kalor,
laju pada logam A sama dengan laju pada logam B. Sehingga di sini menggunakan rumus K1A kali delta T1 per L1 sama dengan K2A delta T2 per L2. Sehingga karena di sini untuk sambungannya luasnya adalah sama, maka A-nya di sini bisa dicoret. Kemudian panjang logamnya di situ juga ukurannya sama. Di sini A dan B berukuran sama, sehingga selain luas sama, maka L-nya juga sama. Maka ruas kiri dan ruas kanan untuk L-nya dicoret. A coret, L1 dengan L2 sama coret, sehingga rumusnya menjadi K1 kali delta T1 sama dengan K2 kali delta T2. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk K1 tadi nilainya adalah 3 kali daripada K2, maka 3 kali K2, di sini K2-nya adalah K2, berarti bisa dicoret, sehingga di sini tinggal 3 dan 1. Suhu sambungan pada logam A yaitu delta T1, karena di sini adalah kalornya di ujung A ini adalah lebih rendah, maka di sini untuk suhu sambungannya delta T-nya adalah 90 dikurangi dengan T. Jadi di sini nilai T-nya tidak mungkin lebih besar daripada 90. Karena tadi di sini ujung ujung B yang dipanaskan ya, suhunya 120, di sini suhu sambungannya 90, berarti di sini pasti kurang dari 90. Sehingga untuk delta T1 ini adalah 90 dikurangi dengan T. Sama dengan ini tadi K2-nya sudah dicoret, sehingga di sini menjadi 1 dikalikan delta T2. Delta T2 adalah ini 90 dengan 120, berarti yang tinggi adalah 120 dikurangi dengan 90. 120 dikurangi dengan 90, sehingga didapatkan T dikalikan 90 adalah 270, 3 dikalikan negatif T adalah negatif 3T, sama dengan di sini 120 dikurangi 90 adalah 30, dikalikan 1 yaitu 30. Sehingga didapatkan negatif 3T pindah ke ruas kanan atau dipositifkan, sehingga di sini menjadi 3T sama dengan 30 pindah ke ruas kiri menjadi negatif, berarti 270 dikurangi 30 hasilnya adalah 240. Sehingga nilai T sama dengan 240 dibagi 3 yaitu 80 derajat Celcius. Jadi suhu pada ujung sebelah kiri logam A ini adalah 80 derajat Celcius. Nah, biasanya dalam soal bisa bervariasi. Kadang-kadang yang ditanyakan adalah suhu sambungan. Biasanya T-nya ini juga sudah diketahui, yang ditanyakan sambungan. Maka di sini tinggal mengganti dengan delta T-nya. Kalau ditanyakan T yang di sini, maka T ini dikurangi yang pada ujung kiri. Nah, nanti bisa dilihat pada contoh soal yang lain. Selanjutnya yang kedua adalah konveksi. Kita lihat di sini adalah contoh dari perpindahan kalor secara konveksi, yaitu air yang dipanaskan. Ketika air dipanaskan, maka dengan kecepatan rendah akan naik, dan air dingin dengan kerapatan lebih besar akan turun. Maaf, ini tadi bukan kecepatan tapi kerapatan. Nah, ketika air dipanaskan, maka kerapatannya rendah, maka akan naik, dan yang dingin akan turun, sehingga terjadi perpindahan kalor atau konveksi. Secara lebih lengkap, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini untuk kasus konveksi atau perpindahan kalor secara konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat. Peristiwa konveksi dapat terjadi pada zat cair atau gas, di mana terjadi karena adanya perbedaan massa jenis akibat pemanasan. Nah, di sini adalah contoh dari perpindahan kalor secara konveksi, di mana air dipanaskan, maka air yang lebih dingin akan turun dan air yang panas akan naik. Jadi terjadi aliran. Terjadi aliran kalor. Selanjutnya adalah laju konveksi.
Laju konveksi di situ dinyatakan dengan H sama dengan konduksi tadi. Rumusnya adalah H kecil dikalikan A dikalikan delta T. Apa bedanya dengan laju konduksi tadi? Kalau pada laju konduksi persamaannya tadi kan K kalikan A kali delta T per L, jadi ada panjang. Nah, karena di sini adalah aliran, maka di sini tidak ada besaran panjang. Sehingga untuk laju konveksi, yaitu besarnya koefisien konveksi, yaitu H dikalikan A itu adalah luas penampang ketika suatu zat cair atau zat gas itu dipanaskan pada suatu tempat. Kemudian untuk delta T adalah perubahan suhu. Nah, kemudian untuk keterangan dari sini untuk H yaitu perambatan kalor tiap satuan waktu. Kemudian untuk H kecil sendiri adalah koefisien konveksi. Ini adalah satuannya kalori per meter detik derajat Celcius. Kemudian untuk A adalah luas penampang, yaitu satuannya meter persegi, dan delta T adalah perbedaan suhu. Selanjutnya, soal konveksi. Suhu udara dalam sebuah ruangan sebesar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu permukaan jendela pada ruangan tersebut 30 derajat Celcius. Berapa laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 1,5 meter persegi jika koefisien konveksi udara saat itu 7,5 kali 10 pangkat negatif 1 kal per sekon meter kuadrat derajat Celcius. Nah, perhatikan di sini yang diketahui adalah delta T, yaitu perubahan suhunya dari 20 ke 30. Berarti delta T-nya adalah 30 dikurangi 20. Hasilnya 10 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah laju kalor yang diterima. Berarti laju adalah H. Di sini ada seluas 1,5, berarti A-nya adalah 1,5 meter persegi. Koefisien konveksinya adalah 7,5 kali 10 pangkat negatif 1 kal per sekon meter kuadrat derajat Celcius. Nah, untuk rumus mencari laju konveksi adalah H kalikan A kali delta T. Tinggal kita masukkan, H-nya adalah ini, kemudian A-nya adalah 1,5 dan delta T-nya adalah 10. Sehingga besarnya laju konveksi adalah 11,25 kalori. Ini adalah contoh soal konveksi pada udara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perpindahan kalori yang ketiga, yaitu adalah radiasi. Nah, apa yang dimaksud dengan radiasi? Ini contohnya ya, ketika kita merasakan panasnya api unggun, maka di sini menerima radiasi yang dipancarkan oleh api unggun tersebut. Untuk radiasi yaitu perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium. Jadi radiasi ini bisa merambat tanpa adanya perantara atau misalnya di ruang hampa. Nah, radiasi hanya dapat terjadi pada gas dan ruang hampa udara. Untuk contoh perpindahan panas melalui radiasi, nah perhatikan gambar ini. Ini adalah perpindahan panas matahari ke bumi yang melalui ruang hampa udara. Jadi di sini kita bisa melihat radiasi atau pancaran dari matahari. Meskipun melalui ruang hampa udara bisa sampai ke bumi. Nah, kemudian yang kedua adalah, sudah saya contohkan sebelumnya, yaitu radiasi yang kita terima, badan kita akan terasa hangat saat berada di dekat api unggun. Ini adalah contoh dari radiasi. Berikutnya untuk rumus dari radiasi, yaitu untuk daya radiasi. Daya radiasi adalah banyaknya radiasi atau jumlah kalor yang diterima per satuan waktu, yaitu sama dengan E atau AT pangkat 4, di mana untuk P adalah daya radiasi, Q adalah energi yang dipancarkan oleh permukaan benda, kemudian di sini adalah E adalah emisivitas permukaan. Kemudian di sini konstanta Stefan Boltzmann, ini sudah tetapan. T adalah suhu mutlak yaitu Kelvin, A adalah luas permukaan benda, dan
T kecil adalah lama waktu emisi energi, yaitu satuannya adalah sekon untuk T ini. Untuk T besarnya adalah suhu. Selanjutnya, contoh soal radiasi yang pertama. Sebuah benda memiliki permukaan hitam sempurna. Untuk permukaan hitam sempurna ini berarti E sama dengan 1, bersuhu 127 derajat Celcius. Di sini derajat Celcius berarti dijadikan Kelvin ditambah 273. Luas permukaan 300 cm persegi dijadikan ke meter persegi, memancarkan energi ke lingkungan yang bersuhu 27 derajat Celcius. Tentukan energi persatuan waktu yang dipancarkan benda tersebut. Energi persatuan waktu artinya adalah daya radiasi atau laju radiasi. Nah, yang diketahui tadi untuk emisivitas benda hitam berarti E sama dengan 1. T1-nya adalah 127 ditambah 273 yaitu 400 Kelvin. T2-nya adalah 27 ditambah 273 yaitu 300 Kelvin. Kemudian luasnya jadikan ke meter persegi. Di sini tadi 300 menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 2. Di sini adalah konstanta Stefan Boltzmann. Ini sudah ketetapan ya. 5,672 dikali 10 pangkat negatif 8. Kemudian yang ditanyakan adalah energi persatuan waktu atau daya radiasi tadi rumusnya adalah E tau A T pangkat 4. Jadi di sini adalah T1 pangkat 4 dikurangi T2 pangkat 4. Sehingga di sini hasilnya adalah dimasukkan E-nya 1, konstanta Stefan Boltzmann-nya ini, kemudian T1 pangkat 4-nya adalah 400 pangkat 4 dikurangi 300 pangkat 4 dikalikan dengan A-nya. Hasilnya adalah 29,78 watt. Selanjutnya adalah soal radiasi yang kedua. Pada suhu 2000 Kelvin, sebuah benda memancarkan energi sebesar 480 Joule per sekon. Berapa energi yang dipancarkan benda tersebut pada suhu 3000 Kelvin? Berarti di sini adalah yang diketahui adalah T1, yang ditanyakan adalah T2. Ketika T1 energinya 480, yang ditanyakan berapa energi ketika T-nya adalah 3000 Kelvin. Nah, untuk pembahasannya, perhatikan di sini karena tadi rumusnya adalah apa? E tau T, W1 per T sama dengan W2 per T, sedangkan W sendiri rumusnya adalah E tau T A pangkat 4, E tau AT pangkat 4, maka dengan mencoret besaran yang sama, maka didapatkan untuk rumusnya W1 banding W2 yaitu T1 pangkat 4 dibagi T2 pangkat 4. Atau di sini kita jadikan 1 menjadi T1 bagi T2 pangkat 4. Nah, bagaimana untuk E, tau, A, dan seterusnya? Karena di sini tidak ada keterangan, berarti dianggap konstan. Jadi yang kita perhitungkan hanya energi dan suhu saja. Sehingga didapatkan W1-nya adalah 480, W2-nya yang ditanyakan, T1-nya tadi adalah 2000 Kelvin, T2-nya adalah 3000 Kelvin. Sehingga di sini 2000 dibagi 3000, 03 ini bisa kita coret sehingga tinggal 2 banding 4, kemudian pangkat 4 atau 2 per 3 pangkat 4. Nah, karena di sini 03 ini sudah kita coret, 2 pangkat 4 adalah 16, 3 pangkat 4 adalah 81, berarti di sini 480 dibagi W2 sama dengan 16 bagi 81. Sehingga didapatkan W2 besarnya adalah 2430 Joule per sekon. Demikian pembahasan kita anak-anak hari ini tentang perpindahan kalor. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.